Ini Instagram followernya 60.000, ini cuma 40.000. Dalam keputusan terakhir bisa diambil yang 60.000 untuk dipanggil misalkan ya. Masih ada tes lain. Tapi artinya adalah bahwa profesional sekarang adalah melek medsos. Satu. Dan juga jangan takut dicolong. Pengalaman saya, kemarin saya posting foto banyak-banyak banget ya. Jakarta Tempo dulu semua saya naikin semua. Orang nanya, Om, kok nggak di watermarkin? Buat apa? Saya bilang. Kalau dicolong orang, loh, kalau dicolong ya kenapa gitu loh. Orang tahu itu foto saya. Banyak orang itu takut dicolong. Padahal kalau nggak dicolong dia juga nggak untung. Maka saya sering tanya, lu kalau nggak dicolong untung berapa? Kalau dicolong rugi berapa? Dia nggak bisa bilang angkanya kok. Kalau nggak dicolong untung berapa? Kalau dicolong rugi berapa? Nggak. Halo. Dot, putus. Barusan muter-muter. Putus. Sorry. Ya. Bang, melanjutkan tadi nih pertanyaan yang tadi. Waduh, udah naik ke atas dari gara-gara putus. Bentar. Tapi udah dijawab. Bisa dikit sih. Tapi udah ada yang jawab juga sih. Kalau foto yang juara di sebuah lomba, apakah bisa dijual nggak? Itu dari ini banget ya. Semua itu tergantung kontraknya. Dari Mas Ivan foto ya. yang udah menang lomba boleh nggak dilombain foto lain? Semua tergantung kontraknya. Lomba itu belum pernah menang lomba lain ya, jangan ikut itu loh. Jadi semua tergantung kontraknya. Foto yang udah jual buat kalender boleh nggak jual ke perusahaan lain? Tergantung kontraknya. Kontraknya adalah setelah Desember habis fotonya bebas lagi ya bisa, atau dibeli habis-habisan sampai kapanpun nggak boleh dijual lagi juga bisa. Semua itu tergantung kontrak. Dalam dunia profesional semua tergantung kontrak. Jadi bukannya semua umum, bukan, semua tergantung kontrak. Oke. Udah terjawab. Oke. Sip. Halo Mas Nandong Yogi. Saya ada seperti ini juga nih. Kalau Anda main komersial ya, main profesional untuk foto-foto komersial, foto-foto iklan ya katakanlah. Saya punya contoh menarik ini. Ini tahun berapa ya? Anda ingat film Sin City nggak? Sin City yang Bruce Willis itu lightingnya kan gosong-gosong semua gitu ya. Nah, selesai film Sin City itu, iklan-iklan trennya gayanya gaya film Sin City. Waktu Harry Potter pertama beredar, beberapa iklan gayanya Harry Potter. Ini contoh lightingnya dan lihat ya. Ini iklan, nggak usah saya tutupin deh iklannya apa, saya tutupin tuh. Nah, ini ya. Loh. Nah, ini iklan, Anda perhatikan iklan ini, saya tutupin ini produk apa ya. Ini menarik sekali, Anda lihat. Lightingnya, terus editingnya, tone-nya kan aneh sekali kan. Anda lihat kan, tone-nya kan unik. Ini gaya-gaya film Sin City. Kalau Anda profesional, Anda harus banyak lihat. Jadi gini, mode tren gaya dalam fotografi pun seperti fashion, muter terus. Jangan sampai Anda di putaran yang salah. Sebuah style bisa sekarang kuno banget, tapi 5 tahun lagi tren banget bisa berpakaian. Jadi kayak wartawan Kompas saja, fotografer Kompas ya. Saya ngomong Kompas lagi. Nah, tempat saya kerja dulu ya. Seorang fotografer itu tiap hari sampai kantor baca koran, sampai 5 koran, 6 koran. Anda korupsi kan? Kalau di Kompas, Anda sudah harus baca koran. Anda sampai kantor, Anda harus baca koran-koran lain. Anda bandingkan dengan karya Anda. Jadi Anda tahu bahwa kurang atau Anda lebih, atau ada kekurangannya di mana, Anda tahu dan sebagainya. Anda tahu besok lain kali gue ambil begini, begitu dan sebagainya.
lihat majalah Times, lihat online siapapun. Jadi kita tahu tren sekarang seperti apa. Karena walaupun berita, cara penulisan berita, cara naruh lead gimana, itu semuanya ada fase yang selalu mutar. Layout juga. Kompas tiap berapa tahun, layoutnya berubah lagi. Saya waktu baru masuk Kompas, itu layoutnya diagonal. Setahun kemudian ganti layout. Terus ganti beberapa kali lagi, saya lupa. Karena selera orang membaca pun itu dipengaruhi oleh hal lain yang dilihat. Film, dari desain grafis, dan sebagainya. Tren warna pun. Poinnya, seorang profesional harus itu ngikutin tren juga ya. Ngikutin pasti perkembangan ya. Dia harus lihat yang lain, lihat saingannya terus. Kita pelototin semua. Anda mainnya iklan pakaian, foto pakaian. Anda harus lihat iklan pakaian tiap hari. Tiap hari Anda lihat. Itu profesional. Oke. Bang, ada yang nanya Bang, foto Bang Bain yang sudah dimuat di Kompas bisa dijual ke pihak lain nggak? Dari Juragan Erwan. Tadi bisa, belinya ke Kompas. Pertanyaan tadi udah itu ya, udah ngarah ke sana juga ya, tadi. Bisa belinya ke Kompas. Belinya ke Kompas. Perkara saya dapat pembagian itu kontrak saya dengan Kompas di dalam. Bisa belinya di Kompas. Kalau beli dari tidak saya, bisa personal ya. Tidak bisa personal ya. Saya kalau beli dari saya agak nggak enak ya. Kecuali saya yakin untuk saya pergi sendiri ya. Saya yakin pergi sendiri, bukan urusan kerjaan ya. Kalau katakanlah foto Big Ben, itu saya kan pasti ke Inggris kan liputan Wimbledon atau liputan apa gitu kan. Itu secara etika. Misal gini Bang. Ya bisa harus. Abang kan kemarin ikut saya ke Iceland. Terus foto Iceland-nya Abang muat di Kompas. Untuk artikel lah. Ya. Nah, berarti kan memang acara di Iceland itu juga bukan Kompas yang biayain kan berarti. Nah, mungkin pertanyaan juga, apakah itu bisa dijual ke pihak lain gitu ya, kan? Bisa. Walaupun dalam tanda kutip Abang masih karyawan Kompas loh, belum pensiun loh gitu loh. Tapi bukan Kompas yang biayain, bukan acaranya Kompas. Itu gini, kan saya masih karyawan Kompas kan nggak? Waktu ke Myanmar atau ke India waktu itu kan saya masih kawan. Saya bisa jual karena saya pergi duit saya sendiri kok. Bukan urusannya Kompas itu sama sekali. Itu hak saya sama sekali. Hak saya waktu saya cuti ya. Bukti. Kalau gini, kalau seperti foto-foto Gus Dur, foto apa itu kan saya masih bisa masuk ruang DPR kan karena saya ID-nya Kompas. Gitu loh. Tapi yang hanya tahu foto itu acara Kompas atau tidak hanya Bang Arbain dong ya. Ada etika yang kita pegang. Hanya Bang Bain yang tahu kan. Ya, artinya kalau saya jual pun juga nggak masalah. Cuma kadang-kadang saya merasa ini nggak gitulah. Ini secara moral aja ya Bang ya. Ada hak yang kenapa? Ada hak dari kontrak yang saya langgar misalkan. Oke, Bang, ini pertanyaan lagi dari Mas Ranar. Apa kabar Mas Ranar? Bagaimana membuat personal branding dan menjaga konsistensi dalam dunia fotografi profesional? Bagaimana membuat personal branding dan menjaga konsistensi dalam dunia fotografi profesional? Gini. Personal branding itu saya turunkan dulu ke derajat yang paling rendah dulu ya. Style fotografi. Ada seorang anak muda tanya sama saya, Om, gaya fotografi Om itu gimana? Kalau saya, kata-kata, selalu di foto saya ada tangan saya. Atau ada yang bilang gaya foto saya adalah kirinya shadow selalu. Atau gaya foto saya selalu tengahnya ada pohon seperti Alex Webb gitu. Saya bilang kalau sebelum personal branding ya, kalau sampai Anda tahu style Anda itu ngarang. Style fotografi seorang itu yang tahu harusnya orang lain. Kalau si fotografi sampai tahu style dia ngarang. Dia tuh in purpose dia berusaha mencipta-ciptakan dan itu jadi kaku, malah jadi nggak lucu ya. Style personal itu yang tahu harusnya orang lain. Kalau sampai si fotografer tahu style dia sendiri, itu ngarang. Di Kompas ada namanya Sairan, almarhum. Dia itu dulu zaman negatif. Dia cuma lihat negatif sebentar itu dibukanya gini, di terawangan ke lampu, dia tahu ini Julian. Ini Kartono, ini Arbain, ini Edi. Saya tanya sama Sairan, gayaku tuh gimana? Aku nggak bisa bilang, tapi aku tahu. Iya, dia dari perpindahan frame-nya segala dia tahu, ini punya Kartono, ini punya Julian, ini punya Arbain, ini punya Julian ini. Udah tahu style. Saya penasaran, saya ingin tanya, saya punya saya itu apa? Sairan nggak bisa bilang, aku nggak ngerti, tapi aku ngerti aja. Rasa, aku nggak bisa ceritain, kata dia. Itu salah satu personal style ya. Jadi style itu ketahuan. Terus gini, orang bilang ini gayanya Kompas banget, ini gayanya Tempo banget. Kok bisa begitu? Nah, karena gini, saya waktu masih pemula fotografi di Kompas, setiap kali saya store foto ke Kartono Riyadi, ada ditolak, ada diterima. Kan saya mempelajari yang diterima gayanya begini. Di bawah sadar, saya akan membuat yang diterima terus. Gayanya KR yang suka, ya kan?
Iya. Begitu saya di pimpinan, di bawah sadar gaya itu terbawa di saya nerima dari seorang anak buah saya sesuai yang menurut saya serak itu. Kayak terbawa terus. Tempo punya gaya Tempo, media Indonesia punya gaya media Indonesia itu suatu suatu style yang terbentuk karena eh, kebiasaan yang terus Kebiasaan. diulang-ulang ya. Itu personal Iya. style, personal branding. Personal branding. Ranar itu udah punya personal branding bagus loh. Terus sama Ranar gini. Dodi juga punya. Kalau mau gini sama Dodi, kalau gini sama Ranar gitu kan udah orang-orang penggemar fotografi udah tahu stylenya semua Mas. Jadi kalau Ranar tanya, Ranar tuh salah. Ranar udah punya personal branding yang khas. Saya pernah beberapa kali pergi ketemu Ranar dengan gengnya itu. Jadi gini, kalau Ranar nanya, sebenarnya Ranar udah punya jawabannya, cuma aku nggak bisa menjabarkan dalam kalimat ya. Ranar udah punya branding sendiri. Nggak Dodi udah yang punya ditanya branding sama sendiri. Mas Ranar untuk menjaga konsistensi katanya. Gimana? Mungkin Jaga ada konsistensi. triknya gitu. Tips, kok tips Nah, sih? aku lihat, Tips. sebenarnya Ranar tuh konsisten loh. Ranar tuh konsisten loh. Kalau dia tanya, jangan-jangan dia lagi jenuh ya, lagi jenuh terus kok aku nggak konsisten. Sebenarnya gini loh. Aku sering ditanya, Bang Bain, waktu meliput tenis apa nggak jenuh meliput tenis kan tiap hari 6 tahun aku tiap hari hanya tenis kan. Satu sisi aku jadi mateng banget. Aku bahkan beberapa petenis ke Grand Slam aku kalau dia aku kan pakai tele panjang, lihat matanya aku tahu dia mau ngapain. Karena nggak sampai 3 4 kali aku sampai apal. Tapi jadi jenuh, iya karena tiap hari lihatnya itu terus. Jadi kadang-kadang jadi nggak objektif. Jadi jaga konsistensi adalah sadar bahwa saya kalau nggak terus di sini, saya akan mati. Kadang-kadang kayak Didi Kempot lah, dia konsisten terus kan dari pengamen jalanan sampai jadi hebat karena Ya, dia bertahan terus di situ. Kalau sedikit pindah ke kayak kutu loncat konsistensi. ya nggak jadi apa-apa terus. Tapi yang setelah teman masuk ke satu perusahaan 3 tahun bosan 3 tahun bosan sampai umur 50 dia nggak pernah jadi bos karena tiap kali dia pindah mulai lagi dari nol lagi. Sementara ada satu teman saya yang jangan jauh-jauh deh di sebuah perusahaan teman saya, adiknya teman saya, jadi bos, jadi satu bos tinggi, masuknya dari OB, terjadi itu, terjadi, bukan OB lah, masih bagian yang nggak bergengsi lah istilahnya begitu, tapi dia konsisten, akhirnya dia tahu seluk beluknya dia menguasai. Jadi kalau konsisten adalah, ya kita harus yakin dulu, kalau kita nggak yakin jangan masuk, kalau kita udah masuk, jaga terus, kita nggak tahu kapan kita ketemu tanjakan, kapan kita ketemu turunan gitu loh. Ya saya contohnya, saya begitu saya memutuskan meninggalkan teknik sipil jadi fotografer, saya seriusin betul, saya tekunin betul. Kalau saya nggak serius, saya mungkin ya udah terlempar lah kira-kira gitu. Kunci konsisten adalah melawan kebosanan. Makanya tes masuk wartawan Kompas salah satunya adalah tes psikologi, tahan stres sama tahan bosan. Itu buat wartawan penting sekali. Anda mudah jadi wartawan jangan deh. Jangan. Anda kan suatu ketika akan jenuh. Dulu, ini cerita saya ulang-ulang lagi ya. Wartawan traveling. Dulu traveling kan selalu pinjem dari redaksi keberatan. Terus bagian yang iklan itu mau bikin training untuk wartawan traveling. Wow, yang lamar banyak kan. Terima Anda langsung traveling, enak aja gitu kan. Katakanlah diundang Singapura, meliput Orchard Road. Tiap tahun Orchard Road itu diliput loh. Kompas itu sampai 7 kali, ke-8 nggak diambil waktu itu. Terus Pattaya segala itu kadang-kadang ngundang-undang lah. Kalau kita diundang suatu tempat, terus kita batal kita kirim tulisannya jelek kan, kita nggak enak sama yang ngundang kan. Jadi kalau walaupun kita menerima wartawan traveling, kita putar dulu jadi wartawan ekonomi, jadi wartawan metro, jadi wartawan apalah betul-betul. Ada yang ngeluh baru, saya kan mau traveling kok suruh meliput angkot itu kan selama 2 minggu tiap hari. Ya nggak bisa gitu. Langsung enak kan. Banyak orang tuh lihat enaknya doang. Dalam kerja jurnalistik itu nggak enaknya juga banyak. Jadi seorang fotografer yang sukses pun, Mas Darwis itu tahun 98 waktu Krismon, saya ingat betul. Dia harus jual-jual apa-apa untuk tetap studinya jalan. Saya ingat betul itu. Tahun 98, 99 itu Mas Darwis ngalamin itu. Kayak sekarang juga nih, kalau sekarang Mas Darwis sudah relatif sudah pernah ngalamin itu, mungkin sekarang udah tahu ambangnya kalau suatu ketika seperti itu ada punya ambangnya ya. Yang pasti Darwis School ini hari Sabtu saya ngajar online ya. Kuliahnya online ya, udah pakai metode modern. Kampusnya Kompas itu juga karena COVID ini kelas online ada bagus. Nah,
terpikir bikin kelas online kalau nggak salah itu ya. Untuk setelah nggak COVID pun akan ada kelas pendidikan online. Saya kira itu menarik sekali. Itu, nah, segala sesuatu bisa online sekarang. Sip. Ya, Oke, Runner ada itu pertanyaan kalau lagi tanya Bang dari brandingnya kuat, Runner brandingnya udah kuat ya, udah punya ciri khas ya. Walaupun saya juga nggak bisa bilang gimana ya. jadi kalau untuk jaga konsistensi ya ya. konsisten motret Kalau dan bawa trip gitu aja. sulit jangan langsung lari, ya kan? Ya, kayak ini Camilo lagi sulit kan, masa langsung Dodi switch berusaha pindah jadi perusahaan, kan enggak bawa ada Kan jualan saatnya. cumi pete, jualan rendang sama dendeng. Iya, salingan itu, salingan. Tapi Oke, Bang. jalan terus asik Ada juga pertanyaan tuh. nih, Bang. Jalan terus juga asik loh, punya divisi makanan, Camilo divisi makanan. Bang, ini Om, kalau foto random karya kita, terus kita jadikan buku, apakah melanggar hak model juga? Ya, berarti foto-fotonya ini mungkin motret model. Dia motret model, terus dijadikan sebuah buku gitu. Apakah melanggar hak model? Ya. Saya pikir enggak. Gimana menurut Anda? Buku itu ada buku itu kan tutorial ya, tutorial ya. Buku itu gini, di Kompas pun Pak Yakob itu selalu bilang, kamu kalau jadi karyawan Kompas, kamu tidak boleh double cari makan di tempat lain alasan apapun ya, kecuali bikin buku dan ngajar di kampus. Jadi ngajar di kampus itu nggak dianggap kerja double, itu pengabdian. Atau bikin buku itu bikin pinter orang. Jadi kalau kamu bikin buku, nggak usah terbitkan di Kompas, terbitkan di luar pun nggak apa-apa. Itu komitmen. Karena bikin buku sama ngajar itu adalah lebih banyak menguntungkan ke orang lain. Saya pikir artis secara umum kalau cuma jadi buku tutorial aja nggak masalah. Kalau bukunya, ini kan bahasanya bukunya, kita kan bicara tentang komersial. Jadi dia kumpulan foto-foto model, ya kan, di satu buku, ya buku foto lah gitu. Terus dijual. Apakah perlu izin dulu sama ke modelnya? Gue foto lu, ntar gue jadikan buku gini. Apakah perlu kayak gitu? Atau langsung bikin aja bukunya? Sebenarnya gini loh. Dalam buku itu ada berapa orang. Kalau model itu sendirian ya bagusnya ngomong sama model itu gitu. Seperti di Amerika itu sebuah foto kalau mau jadi kalender atau di cover CD. Kapan kita butuh model rilis? Kalau nggak salah ukuran wajahnya itu 6% dari luas bidang fotonya. Kalau lebih dari 6% ke atas itu harus ada model rilis. Kurang dari 6%, nah ngukurnya gimana saya juga nggak tahu ya. 6% itu kira-kira 1/16 kotak-kotakin aja. 4 kali 4 1/16 kan. Kalau jadi foto itu panjang lebarnya dibagi 4 semua kan jadi 16. 4 kali 4 16 kan. Nah, satu kotak itu kan 6%. Kalau tidak lebih besar dari kotak yang 1/16 foto itu, ya Anda nggak usah minta izin. Kayak Anda motret pertandingan sepak bola. Saya pernah ngalamin nih. Sebuah provider telepon seluler tahun 2003 pesan saya foto penonton sepak bola. Saya berapa fotonya? Saya dari lapangan Senayan saya motret ke arah penonton itu puasa penuh banget. Nah, saya takut ada orang yang tahu mukanya terus saya minta model rilisnya juga susah. Jadi saya ngakalinya adalah ini kan foto ilustrasi, bukan foto berita. Jadi mukanya saya utak-utik. Mata si A satu sama mata si B, satu terus sampai siapapun di foto itu orangnya nggak ada gitu loh. Nggak ada yang bisa nuntut sebagai hanya foto ilustrasi kelihatan kerumunan massa. Dan ternyata foto itu hanya jadi voucher untuk isi pulsa, gitu kan. Kecil banget, mukanya nggak kelihatan ya. Tapi ini adalah bahwa manakala seseorang itu merasa wajahnya muncul di sesuatu yang komersial, ya dia bisa menuntut haknya. Secara hak cipta, hak milik wajah itu bisa. Jadi sebaiknya kalau biasanya nih kan orang motret model, berarti kan full wajah lah minimal kan untuk satu halaman. Baiknya izin dulu ya sama modelnya ya. Kalau dibilang apakah melanggar hak model? Kalau kita punya sesi, biasanya kita kalau sesi motret model, kita harus bilang bahwa foto ini kita bisa pakai untuk tutorial fotografi dan sebagainya. Sepengalaman saya, tiap kali saya hunting model itu selalu ada klausul itu. Bahwa foto ini nanti bisa bahan tutorial atau saya buat jauh tidak komersial, lebih ke arah tutorial, no problem. Oke, ini pertanyaan dari saya Bang, menyangkut juga pertanyaan dari si Mas Bangir tadi. Kalau misalnya kita motret festival nih, misalnya saya ke Baliem nih, kita kan udah beberapa kali ke Baliem. Kita foto, kepala sukunya kah, siapakah yang waktu pasti festival itu, tapi hanya satu orang tunggal.
terus kita jadikan ke sebuah buku, kita masuk gitu kan, masukkan sebuah buku. Apakah itu melanggar hak orang itu kalau kita tanpa Kan izin buku itu untuk news. Enggak, itu buku itu kan news. Buku itu kan news tentang aneka wisata Indonesia. Ini ada lembah balai, itu nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa. Kalau dia jadikan cover CD, itu beda urusannya. Kalau buku itu kan news. Kalau dijadikan Indonesia. Kalau dijadikan cover, misalnya foto tunggal itu tadi, yang foto orang Baliem tadi, kita jadikan cover. Nggak apa-apa juga, itu kan news. Dianggap news ya? News, bukan news. News. Oke, itu sudah terjawab ya, Bang Yer ya. Kalau cover CD atau kalender sebuah perusahaan itu beda, itu beda. Itu udah komersial. Kalau itu kan memang Festival Lembah Balai, memang mereka di badan pemerintahnya silakan difoto untuk, justru mereka sedang diliput untuk publikasi kan. Foto di sana memang pemerintah daerah udah bayar semua itu datang untuk tersebar seluruh Indonesia. Kalau foto ada itu pakai untuk ceritakan tentang Papua, tentang apa, itu news. Nggak apa-apa. Oke, itu dianggap news ya. Itu poinnya udah dapat tuh, Bang. Sip. Oke, ini nanyanya masih soal Mas Sugisam apa? Iya, banyak. Dari Sugisam. Tapi ini masih masalah konsistensi. Apakah dengan konsistensi dalam suatu genre fotografi akan menaikkan value sang fotografer? Iyalah. Gini. Dulu ada acara TV, Who's the Next Photographer, aku ingat banget tuh. Who is the Next Photographer, kayak X Factor itu loh, kayak Indonesian Idol juga. Jadi fotografer babak pertama terjadu, motret apa gitu kan, diadu. Akhirnya sampai final sampai ada pemenangnya, paling hebat. Apakah begitu dia menang langsung dapat job? Ya enggak lah. Dalam dunia komersial itu enggak lu hebat. Kalau nyanyi, Anda final nyanyi, Anda memang hebat. Kalau nyanyi itu. Ada final nyanyi bagus, ada rekaman oke. Tapi kalau Anda menang sebuah lomba fotografi, Anda juara pertama, belum punya sejak rekam, Anda hanya menang lomba, Anda hanya menang suatu festival. Untuk dapat job, nggak seperti itu. Butuh konsistensi karya, gayanya kayak apa. Terus sebuah percetakan, seorang fotografer dipakai itu karena nama. Anda mau masukin ke bursa Anda, ke bursa efek. Prospektus Anda dicetak oleh pencetakan abal-abal, belum tentu saham Anda ada yang beli. Siapa yang nyetak prospektus Anda itu mempengaruhi. Anda kawin, undangan Anda ecek-ecek, walaupun yang penting nyampe. Kelasnya beda. Jadi, jejak rekam seorang fotografer itu sangat mempengaruhi harga. Selama ini lu ngapain aja, karya lu udah apa aja, itu mempengaruhi. Maka Anda kalau konsisten, Anda sudah punya banyak karya, harga Anda bisa makin mahal. Anda tunjukkan kehebatan itu nggak bisa karya, nggak bisa. Bang, bisa ini hebat. Ini pertanyaan dari Mas Khairul Umam.